eksperimen fisika modern yang berjudul eksperimen efek Zeeman. Saya sendiri, Habibur Rahman. Saya Dinda Adelia Putri. Saya Novelia Excella. Saya Jessica Iklima. Saya Anissa Ramadhani. Selamat menyaksikan video kami. Tujuan eksperimen efek Zeeman yang pertama yaitu membandingkan nilai magnet dan Bohr hasil eksperimen dengan nilai teoritis. Yang kedua adalah mengamati garis tengah triplet dan saat D sama dengan 0. Yang ketiga, mengamati tingkat energi saat pita K sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Yang keempat, mengamati pita saat polarisator dinolkan. Raffi and Fogan. Ya Allah, tengah mikro. Kok buat kan ini? Mana? Dia tengah aktor di sana. Yang kelima, mengamati polaritas saat kondisi magnet aksis. Kok malah gini? Tunable DC power supply. Electromagnet. Optics track. Rakuten Lensa polarizer. Rakuten filtered interferometer. CMOS USB camera dan lensa. Menempatkan elektromagnet di lokasi yang nyaman. Menggunakan level pengatur untuk meratakan dasar elektromagnet di kedua arah menggunakan kaki skrup pada dasar elektromagnet. Melepaskan skrup pengunci pada dasar elektromagnet. Mengatur elektromagnet hingga celah di elektromagnet sejajar dengan lintasan. Mengunci skrup pengunci. Memasukkan lampu merkuri di antara kutub elektromagnet. Memasang unit lensa atau polarizer ke trek. Mengukur tinggi pusat colokan inti besi aksial atau knob silver. Menyesuaikan ketinggian polarizer dengan pusat knob silver pada elektromagnet. Menyesuaikan dua skrup penyetelan hitam di sisi rakitan polarisator. Mengatur unit lensa atau polarizer sekitar 30 cm dari ujung magnet pada trek. Melihat melalui lensa untuk melihat apakah lampu merkuri tidak tertutup oleh kabel. Menggunakan knob hitam besar di bagian bawah unit lensa untuk memusatkan lensa di atas lintasan. Memasang rakitan interferometer Fabry-Perot ke trek. Mencolokkan steker putih dari lampu merkuri ke output 1500 volt pada catu daya. Mencolokkan kabel banana jack dari steker yang sesuai pada elektromagnet ke steker merah dan hitam pada catu daya. Menyalakan catu daya. Melihat melalui interferometer untuk melihat bull's eye hijau. Memasang kamera dengan lensa ke trek.
menghubungkan kamera ke komputer melalui port USB. Meredupkan lampu ruangan atau membuat ruangan menjadi gelap dengan mematikan lampu. Selanjutnya, menghidupkan komputer dan menjalankan aplikasi Pasco Capstone dan membuat tampilan film. Memusatkan pola secara horizontal kira-kira dengan menggerakkan kamera. Untuk melakukan ini, pegang kamera dan lepaskan skrup atas dan putar kamera ke kiri dan ke kanan. Jika polanya tidak diterangi secara merata, maka gunakan knob hitam besar pada unit lensa untuk menyesuaikan posisi horizontal lensa. Gunakan skrup penyetel lainnya pada lensa untuk membuat iluminasi merata secara vertikal dan horizontal. Cara terus-menerus hingga mendapatkan pola yang diterangi secara merata. Tingkatkan arus menjadi 5 ampere. Putar pada power supply hingga arus menunjukkan di angka 5 ampere. Setelah dinaikkan tegangan menjadi 5 ampere, tunggu beberapa detik, itu 2 detik. Selanjutnya turunkan catu daya menjadi 0 ampere. Mengklik rekam dan pastikan polarisator tetap harus di setel ke 90 derajat. Selanjutnya buka ringkasan data dan ganti nama run ini menjadi 90 deg. Setelah beberapa detik, tingkatkan arusnya menjadi 5 ampere kembali. Setelah sekitar 2 detik, lalu klik stop dan kembalikan arus ke 0 ampere. Ini adalah hasil dari tampilan data untuk data dari 90 deg. Selanjutnya memutar polarizer ke 0 derajat. Lalu klik rekam dan lakukan hal yang sama pada saat 90 deg, yaitu dengan menaikkan arus menjadi 5 ampere, lalu tunggu beberapa detik dan lalu turunkan kembali arus menjadi 0. Untuk data ini adalah run 2. Lalu buka ringkasan data dan ganti nama run ini menjadi 0 deg.
Lepaskan polarizer. Lalu klik rekam dan tunggu beberapa detik dan lalu naikkan catu daya menjadi 5 ampere. Setelah 2 detik lalu klik stop dan kembalikan arusnya menjadi 0 ampere. Ini adalah tampilan dari perekaman. Setelah arus dikembalikan menjadi 0 ampere, selanjutnya adalah ganti nama ini menjadi RAN 3 dan buka ringkasan data dan ganti nama RAN ini menjadi nopol. Selanjutnya pasang kembali polarizer ke lintasan trek. Atur pada polarizer menjadi 90 derajat. Putar elektromagnet menghadap ke polarizer dan selanjutnya lepaskan stiker inti beksi aksial atau kenop silver dari elektromagnet. Berikut adalah tampilan data dari magnet axis. Setelah berhenti merekam dan kembalikan arus ke 0, ganti nama RAN ini menjadi magnet axis. Setelah selesai, pasang kembali stiker inti besi aksial ke dalam elektromagnet, lalu putar kembali elektromagnet ke semula. Setelah melakukan pengukuran, selanjutnya menghidupkan lampu. Selanjutnya, mencari nilai medan magnet untuk tabel 5.2 dan tabel 5.3 dengan cara menaikkan nilai arus sampai 5 ampere dan selanjutnya memasukkan besi ke dalam elektromagnet. Kemudian didapatkan nilai medan magnet dan diambil nilai yang paling tertinggi. Mengklik icon roda gigi properti di sebelah kanan pada video toolbar, kemudian mengklik radius tool, kemudian klik OK dan tutup. Langkah terakhir, menarik ketiga pegangan pada radius tool sampai semuanya berada pada lingkaran K sama dengan 4 dan terpisah sekitar 120 derajat. Lakukan hal yang sama dengan K sama dengan 3 sampai K sama dengan 0. Untuk pengolahan data, kami menggunakan 3 tabel. Yang pertama itu tabel 5.1 dengan B sama dengan 0, kemudian tabel 5.2, B tidak sama dengan 0, K sama dengan 1, dan tabel 5.3, B tidak sama dengan 0, K sama dengan 2. Nah, untuk tabel 5.1, B sama dengan 0, terdiri dari data K 1 sampai 4, kemudian data radius, kemudian data C atau konstanta. Untuk rumus yang digunakan pada tabel 5.1 ini yaitu channel sama dengan K per RK kuadrat dikurang R0 kuadrat. Setelah channel semua didapatkan, kemudian dicari rata-rata dari channel. Kemudian untuk tabel 5.2 yaitu B tidak sama dengan 0 dan K sama dengan 1, di mana pada tabel 5.2 ini terdiri dari R min, R plus, mu bar, dan delta R. R min ini adalah nilai radius di luar kulit K sama dengan 1, dan R plus ini adalah nilai radius di dalam kulit K sama dengan 1. Kemudian mu bar dan delta R adalah nilai yang dicari. Untuk mu bar menggunakan rumus HC sama dengan HC dikali channel rata-rata per 2 BD dan kurung RK plus kuadrat dikurang RK min kuadrat.
dan delta R menggunakan rumus yaitu R plus dikurang R min. Kemudian dari nilai mu bar ini kan ada nilai mu bar yang dihitung dan nilai mu bar teori, maka kita akan mencari persentase kesalahan antara mu bar teori dan mu bar yang dihitung. Mu bar teori ini nilainya yaitu 9,274 dikali 10 pangkat min 24 Joule per T. Kemudian untuk persentase R atau persentase kesalahannya yaitu menggunakan rumus mu bar teori dikurang dengan mu bar hitung per mu bar teori dikali 100%. Kemudian didapatkan persentase kesalahannya. Baik, untuk selanjutnya adalah tabel 53, yaitu dengan B tidak sama dengan 0 dengan K-nya adalah 2, di mana pada analisis data ini dicari adalah nilai mu bar-nya dengan rumus HC dikali C0 rata-rata per 2BD dikali RK plus kuadrat dikurang RK min kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya dicari nilai kesalahan KRS-nya dengan rumus mu bar teori dikurang mu bar hitung per mu bar teori dikali 100%. Jika kesalahan relatif lebih dari 15%, itu mungkin diakibatkan akibat langkah yang salah dari perbandingan, kalibrasi alat yang kurang, serta pembacaan data yang salah.